Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh, kawan-kawan. Hari ini kita ada di tengah-tengah lahan cabai merah keriting ya kawan-kawan, dan tumpang sari dengan tomat ya kawan-kawan. Nah, hari ini kita akan sama-sama belajar tentang tomat dan cabai ya kawan-kawan. Nah, untuk cabai merah keriting sendiri ini umur kurang lebih di 40 hari, dan tomatnya itu di umur kurang lebih di 35 hari ya, mungkin belum sampai 30 hari ya kawan-kawan. Nah, jadi luas bedengan, lebar bedengan itu di 120 cm ya, dan lubangnya ada 3. Dia tanam tengah, jarak tanam sendiri di 20 cm jarak tanam cabai, dan jarak tomatnya itu ada di kurang lebih 1 meter. Nah, hari ini kita akan belajar dengan nutrisi ya kawan-kawan, nutrisi koda. Nah, untuk awal kawan-kawan, untuk kita belajar nutrisi koda ya kawan-kawan, kita ada punya nutrisi koda. Yang pertama koda vol yaitu 1465. Nah, yang kedua ada kodamin BMO. Terus yang ketiga ada Dalgin MG ya, karena Dalgin MG. Nah, yang keempat itu ada Kodapol 41628, dan untuk bawahnya atau tanahnya itu ada Koda Humus PK. Nah, untuk pertama, sebelum tutup mulsa atau pengecoran di masa pertumbuhan, kita semprotkan sebelum tutup mulsa itu ada di Koda Humus PK ya, dan itu yang pertama Koda Humus PK. Itu dengan dosis 1 tutup sampai 2 tutup per tangki 20 liter air. Itu namanya Koda Humus PK ya kawan-kawan. Terus untuk masa pertumbuhan itu bisa dispray atau disemprotkan dengan yang pertama itu di Kodapol 1465 dengan 14 itu di nitrogennya, fosfatnya di 6, di kaliumnya di 5 ya. Itu berarti untuk pertumbuhan. Nah, untuk pemakaian sendiri itu di seminggu sekali ya penyemprotannya. Kalau di tanaman cabai dan tomat itu penyemprotannya di seminggu sekali, selang-seling dengan kodamin BMO ya kawan-kawan, kodamin BMO yang ini dengan dosis 1 tutup tangki 20 liter air ya kawan-kawan. Misalkan saya kasih contoh penyemprotan sekarang menggunakan Kodapol 1465, nanti selanjutnya dengan kodamin BMO. Nah, selang-seling seperti itu sampai nanti masa pembuahan, sebelum masa pembuahan atau sudah mulai berbunga. Nah, itu nanti bisa ditambahkan dengan Dalgin MG kan kawan-kawan ya. Nah, Dalgin MG sendiri itu dengan dosis di 1 tutup tangki 20 liter air ya kawan-kawan. Nah, setelah masa generatif atau masa pembuahan itu kita menggunakan dengan Kodapol 41628. Nah, kalau ini belum masuk ya kawan-kawan, nanti kita akan masuki 14628 nya. Nah, cabai yang kita saat ini di tengah-tengah itu sudah menggunakan Kodapol 1465, kodamin BMO dan Dalgin MG. Nah, sendiri menggunakan Koda Humus PK. Nah, itu untuk nutrisinya. Dan untuk pupuk dasarannya itu menggunakan dengan pupuk Kodapos dan pupuk probiotik Isaru dengan adian 1/10 kilo itu di 50 kilo Kodapos, dan Isaru pupuk probiotiknya di 10 kilo ya kawan-kawan. Nah,
Nah, kemarin ada kendala di tomatnya itu kena dengan herbisida selektif ya kawan, herbisida selektif. Nah, kita semprotkan dengan dua ini ya, ada video saya sebelumnya. Ini kemarin kita semprotkan jarak 3 hari, alhamdulillah sudah normal kembali. Kodafol 1465, Kodamin DMO dengan dosis ini 1 tutup tangki 20 liter dan ini 1 tutup. Nah, alhamdulillah sudah mulai kembali ya. Ini hari sudah mulai hujan karena kemarin ada beberapa minggu ya yang sudah tidak hujan. Sekarang sudah mulai hujan ini kawan-kawan, tetap belajar ya. Untuk kelanjutannya nanti kita akan bahas lagi ya kawan-kawan, untuk nutrisinya, untuk fungisidanya dan insektisidanya. Ini terima kasih banyak. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sukses. Ini kemarin yang kita kena racun herbisida selektif tomatnya dengan jarak 3 hari. Nah, seperti ini kan sudah mulai kembali normal ya kawanan, walaupun tidak. Nah, ini cabenya ini yang sudah parah ya kawan-kawan. Jadi ini yang kemarin kuning sekali sudah mulai kembali normal, dan ini sisa-sisanya yang kena racun herbisida selektif. Nah, ini. Tapi cabenya alhamdulillah ya kembali normal. Dan ini tanahnya tanah sawah ya, tanah hitam ya kan kawan. Ini sangat rentan sekali dengan layu ya kawan-kawan ya. Tapi alhamdulillah dengan aplikasi Koda Humus PK, Kodapos dan Isaru, dan sekarang sudah mulai kembali normal. Nah, nih kita bisa lihat. Nah, ini bunganya sudah mulai bermunculan ya kan, banyak, carangnya pun banyak, efek dari nutrisi Koda tadi ya kan. Ya. Ini tahannya lahan janda ya kan. Lahannya lahan janda. Nah, mungkin nanti kita akan sama-sama belajar cara mengatasi hama ya. Untuk hama trip atau hama trip ya, kalau di tanaman cabai itu kita sudah menggunakan insektisida Verimax. Kemarin kita sudah cobanya Verimax ya. Verimax sudah dipakai dan digandeng dengan Eruga ya kawan-kawan. Nah, nih. Dan untuk fungisidanya menggunakan fungisida kuningnya menggunakan Kodajeb. Untuk fungisida birunya itu menggunakan dengan Takojeb 80 WP ya. Yang untuk kuningnya di 83 WP. Dan untuk bahan aktif Propinep sudah menggunakan dengan Kodakol 77 WP ya kan. Nah, ini hasilnya mantap ya. Ini kita bisa lihat batangnya ya kan. Nah. Yuk kita lihat ke sana kan. Ini ya. Ya, alhamdulillah sudah mulai kembali normal bunganya ya kan. Sudah disemprotkan dengan Kodafol ya. Ini cabenya. Bunganya sudah mulai bermunculan ya kawan-kawan.
dari apa bulu-bulu batangnya ya kan.